maka anaknya adalah najis. Wal maitatu kulluha najis. Kemudian bangkai semuanya najis kecuali as-samak wal jarad wal adam, kecuali ikan, kemudian belalang dan jenisnya, wal adami dan juga manusia, wa yaksilul ina amin wulubil kalbi, dan bejana yang anjing minum dari situ dicuci, wal khinzir dan juga babi sama sab'a marrat 7 kali, ihdahun nabi turab, salah satunya dengan turab. Kemudian wa yaksilu min sa'irin najasati marratan ta'ti alaihi, dan dicuci seluruh najis itu sekali, ya, wasalah satu afdal, dan 3 itu lebih utama. Ya, jadi kalau seandainya najis itu ada zatnya, maka zatnya hilang, wajib hilang. Kemudian setelah zatnya wajib hilang, maka itu hitungannya sekali. Itu baru hitungan sekali. Seandainya dia cuci 3 kali tapi masih tersisa, maka belum terhitung 1 kali, gitu ya. Jadi seandainya dia sudah cuci kemudian cuci ternyata masih ada, maka cucian sampai hilang zatnya itu belum terhitung apa? Belum terhitung sekali walaupun sudah berkali-kali. Setelah hilang zatnya itu baru hitungannya baru masuk 1 kali. Jadi setelah hilang zatnya, setelah itu disunahkan untuk mencucinya sampai 3 kali. Wasalah satu afdal, dan 3 lebih utama. Wa idza taqallalatil khamratu, kalau seandainya khamr itu minuman khamr itu apa? Miras, ya, minuman keras. Dia itu menguap zat yang memabukkannya, takhallalat binafsiha tahuran. Kalau seandainya dia itu menguap zat yang memabukkannya, maksudnya adalah jenis alkoholnya, maka dia menjadi suci. Berarti khamr itu najis tidak? Najis. Alkohol najis ya, alkohol juga dalam mazhab Syafi'i najis kalau seandainya dia itu masuk bagian dari khamr. Ya. Nah, tetapi ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dia mengatakan khamr itu tidak najis dan seterusnya. Kan tapi dalam mazhab Syafi'i khamr itu najis dan alkohol termasuk jenisnya. Seandainya dia adalah jenis khamr. Kemudian wa in khallalat bi syai'in fiha lam tathur, kalau seandainya dia dimasuki dengan sesuatu maka dia lam tathur, tidak suci. Misalnya diberi, misalnya ini logikanya, logika Syafi'iyah seperti ini. Misalnya khamr atau whisky misalnya, itu seandainya kita celupkan bawang misalnya, bawang atau apa yang bisa membuat hilang alkoholnya, misalnya taruhlah misalnya bawang atau obat yang lain. Ketika kita masukkan benda, pertanyaannya si bawang tadi, si benda tadi najis tidak? Jadi najis atau tidak? Najis kan? Jadi najis karena terkena apa? Khamr. Terus karena bawang itu merubah sifat khamrnya jadi hilang apanya? Hilang memabukkannya. Jadi khamrnya jadi hilang, memabukkannya jadi nggak najis, tapi si bawang tadi apa? Najis kena khamr yang menjadi suci tadi menjadi apa? Ya najis juga, sama aja. Jadi makanya dikatakan wa in khallalat bi tarhi syai'in fiha lam tathur. Kalau seandainya sucinya itu atau hilangnya sifat yang memabukkan tadi itu karena dimasukkan sesuatu, maka tetap saja dia tidak suci. Ya, itu seperti itu ya. Li'anna ma yatrafiha yatanajjas bi mulaqatiha, karena sesungguhnya yang dimasukkan itu, benda yang dimasukkan tadi itu dia menjadi najis dengan apa? Dengan menyentuh khamr yang sebelumnya, yaitu yang masih najis. Wa yabqa mutanajisan, maka benda tadi itu mempengaruhi khamr yang sudah hilang zat memabukkannya, ya, maka tetap wa yabqa mutanajisan, tetap menjadi najis ya. Wa idza in qalabat khallan wa huwa fiha tanajjasaha, maka benda itu najis seandainya dia sudah menjadi khallan, yaitu menjadi air yang tidak memabukkan, maka dinajisi oleh si benda tadi. Kemudian sekarang bab berikutnya yaitu bab haid. Faslun, bab baru yaitu bab haid dan nifas di sini. Faslun yakhruju minal farji salasatu dima. Ya, keluar dari kemaluan itu ada 3 darah. Ini maksudnya perempuan.
Yang pertama adalah damul haid, darah haid, ya. Wan nifas wal istihadah. Ya, ada 3 jenis darah. Yang pertama adalah darah haid, kemudian darah nifas, dan juga darah istihadah. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah haid. Haid itu secara bahasa artinya adalah sayalan. Sayalan itu adalah aliran. Jadi hadatil wadi artinya adalah hadat telah haid. Al-wadi, wadi itu lembah. Jadi lembah itu telah haid. Maksudnya bagaimana? Lembah itu mengalir, dialiri oleh air. Itu dalam bahasa Arab seperti itu ya. Jadi al-haidu as-sayalan. Sayalan itu aliran. Adapun secara istilah fal haidu huwa dam. Haid itu adalah dam itu adalah darah. Al-kharij yang keluar min farjil mar'ati dari kemaluan perempuan ala sabilis sihhati. Ala sabilis sihah maksudnya dalam keadaan sehat, min ghairi sababil wiladah, bukan disebabkan karena lahiran. Ya. Saya ulang ya. Dia adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam kondisi sehat dan bukan dikarenakan karena sebab lahiran. Ya. Kemudian dikatakan min farji dari kemaluan, maksudnya di sini apa? Aqsa rahimiha. Keluarnya darah haid itu dari mana? Dari aqsa itu ujung. Ya, ujung rahim, maksudnya rahim yang dalam. Ala sabili sihah, berarti keluar di sini darah-darah yang keluar karena sakit seperti istihadah. Istihadah itu adalah istihadah itu adalah darah penyakit gitu ya, atau darah bukan darah sehat. Min ghairi sababil wiladah, ya, bukan karena sebab kelahiran, maka di sini dikeluarkan dari nifas dikeluarkan dari itu. Jadi ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah haid, ya, yaitu adalah tadi sudah kita terangkan pengertiannya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kharajna la nura illa al-hajj. Ya, falamma kunna bi sarafi hadat bisarifa hadat. Bukan hadat tapi hadtu di sini ya. Pada qala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Qala ma laki? Kemudian anufisti qalat na'am. Qultu na'am. Qala inna hadha amrun katabahu Allah ala banati Adam. Taqdi ma yaqdil hajju ghaira an tatufi bil bait. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kharajna la nura illal hajj. Ya. Kita keluar la nura illal hajj. Kita tidak melihat kecuali haji, maksudnya la nadun illa qasdil hajj. Ya. Kita tidak mempersangkakan kecuali niat untuk berhaji. Kemudian falam makunna bisarif. Ya, Sarif itu ketika kita sampai di Sarif, Sarif itu adalah nama tempat dekat dengan Makkah. Ya. Saya haid. Ya, kemudian pada qala alayya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku wa ana abki, dan saya dalam keadaan menangis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Malaki, kenapa kamu wahai Aisyah? Anufisti, apakah kamu?" Nufisti di sini maksudnya adalah anti haid gitu ya. Apakah kamu lagi sedang haid gitu kan maksudnya. Kemudian kata Aisyah, "Na'am, iya." Iya. Kenapa Aisyah menangis? Karena haidnya ketika kapan? Ketika haji. Ketika haji enggak boleh apa? Enggak boleh bertawaf kalau seandainya dia tidak dalam keadaan suci. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Qala inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam." Sesungguhnya ini, yaitu haid itu adalah perkara yang Allah sudah tetapkan bagi anak perempuannya Nabi Adam. Anak perempuannya Bani Adam itu maksudnya para wanita. Kemudian kata Nabi SAW, "Faqdi ma yaqdil hajju." Maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh haji, ghaira alla tatufi bil bait. Ya, selain kamu tawaf di Baitullah. Kenapa? Karena tawaf di Baitullah itu disyaratkan harus suci, harus berwudu. Ya. Jadi
di sini diperbolehkan untuk melakukan haji kecuali tawaf atau hal-hal yang disyaratkan tahar. Ya, hal-hal yang disyaratkan tahar. Kemudian beliau mengatakan walaunuhu aswadun muhtadimun ladda. Ya, dan warna darah haid itu adalah aswad. Aswad itu hitam. Muhtadim di sini Syekh Al-Buqa mengatakan muhtadim itu adalah har, panas. Kemudian ladda itu artinya adalah muja itu sakit gitu ya. Jadi launuhu aswad, ya, warnanya pekat hitam. Kemudian muhtadim itu beliau mengatakan min ihtadaman nahar istadda harruhu, artinya panas. Jadi hitam kemudian panas, dan juga ladda itu terakhir yaitu muja, artinya menyakitkan, sakit. Ya. Ini adalah wa indama yakunu qawiyan. Ya, jadi kata Syekh Khalaf Mutlaq mengatakan ini adalah darah haid yang paling kuat. Maksudnya darah haid yang paling apa? Yang paling intinya gitu ya. Tapi nanti ada setelahnya akan berkurang. Misalnya dia menjadi warna agak merah, kemudian coklatan, kemudian kekuningan, itu adalah apa? Warna-warna mungkin setelah mendekati suci. Jadi terkadang berubah. Jadi tidak harus apa? Selalu warnanya pekat. Asalkan dia darah keluar di waktu-waktu haid, maka dia adalah darah haid. Misalnya sirkulasi haidnya itu 6 hari misalnya atau 7 hari, maka darah yang keluar ketika waktu itu walaupun nggak pekat, itu juga dinamakan apa? Haid. Kemudian kental atau tidak kental itu juga seperti itu sama. Kalau seandainya dia paling kuat ya agak paling kental, beliau mengatakan sakhin. Kemudian di sini sebutkan juga khafif gitu ya. Jadi ada yang kental, ada yang tidak. Kemudian berikutnya itu adalah jenis yang pertama. Wan nifasu, ya. Nifas dari Fatimah binti Abi Hubeish, ya, radhiyallahu taala anha kanat tustahadu. Ya. Dari Fatimah bintu Abi Hubeish bahwasanya beliau radhiyallahu taala anha itu sedang istihadah. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana damul haidi fa innahu damun aswadun yu'raf." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya darah itu adalah darah haid, maka itu adalah darah yang warnanya hitam dan diketahui, dikenal oleh para wanita. Fa'idza kana dzalika fa'amsiki 'anis shalah. Kalau seandainya darah itu yang keluar, maka amsiki 'anis shalah, maka jangan kamu salat. Fa'idza kana al-akhar fatawadda'i wa shalli fa inna ma huwa irqun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya bukan yang itu, ya, maksudnya bukan darah pada sirkulasi haidnya dan juga warnanya tidak seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatawadda'i, maka wudu'lah, ya. Kemudian wasolli, dan sholatlah, fa innama huwa irqun, karena sesungguhnya dia adalah irq, itu adalah darah yang mengalir, maksudnya darah bukan darah kotor tapi darah penyakit. Ya. Irqun itu yansif, artinya darah yang mengalir, darah biasa. Kemudian wan nifasu huwa damul kharij aqibal wiladah, dan juga berikutnya adalah nifas. Kalau tadi haid, sekarang nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar aqibal wiladah. Nah ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Aqib itu artinya setelah, ya, al-wiladah itu artinya lahiran. Jadi darah yang keluar sebelum lahiran atau pendarahan sebelum lahir itu bukan darah nifas. Ini menurut mazhab Syafi'i. Akan tetapi seperti Syekh Utsaimin, saya pernah dengar bahwasanya beliau mengatakan darah yang mengikuti lahiran itu juga darah nifas. Jadi terhitung hari itu yang mengikuti, ya, bukan pisah. Kalau dia pendarahan kemudian selesai, kemudian baru darah lagi keluar bersamaan dengan apa? Lahiran, maka yang pertama bukan. Akan tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i, pendarahan yang sebelum lahir itu bukan apa? Bukan nifas. Akan tetapi yang nifas adalah yang setelah. Gitu. Jadi seandainya sesar, kemudian dia keluar darah, nah maka darah itu adalah darah nifas. Karena dia setelah, aqibal wiladah. Setelah apa? Setelah lahiran.
Sedikit permasalahan. Kalau seandainya idza ta'akhkhara khurujud dam min nifas. Kalau seandainya darah nifas itu terlambat keluarnya. Jadi misalnya dia lahir terus nggak ada darahnya, seperti sesar biasanya sering. Sesar kemudian lahir, setelah lahir nggak ada darahnya. Sampai berapa hari? Nah, ini dilihat. Seandainya dia sampai 15 hari, setelah 15 hari maksudnya, maka itu dianggap haid. Jadi dianggap dia tidak apa? Tidak nifas. Gitu. Tapi kalau seandainya dia sebelum 15 hari, maka bagaimana? Maka sucinya dia itu tidak sholat, akan tetapi hitungannya nanti masuk dari apa? Dari awal awal lahiran. Nanti kita bahas dulu ya sebelum itu. Jadi kita lanjutkan dulu, habis itu baru kita bahas masalah ini. Ya, sampai selesai dulu ya. Kemudian wal istihadah itu tadi sudah kita jelaskan ya. Ya, selain nifas dan haid, wa huwa damul kharij fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Dia adalah darah yang keluar selain di hari-hari sirkulasi haidnya dan juga bukan disebabkan karena nifas, yaitu lahiran. Ya. Jadi istihadah itu adalah darah jenis yang ketiga, yaitu bukan darah haid dan juga bukan darah nifas. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, ja'at Fatimah binti Abi Hubaish ya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala abhur. Fatimah bintu Abi Hubaish datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah perempuan yang istihadah dan tidak suci, maksudnya terus-menerus. Apa ada isolah? Apakah saya meninggalkan sholat? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Innama dzalika irqun, sesungguhnya dia adalah darah yang mengalir sakitnya. Walaysa bil haidah, dan dia bukan haid. Fa idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah. Kalau seandainya yang datang adalah darah haid, maka tinggalkanlah salat. Fa idza dzahaba qadruha faqsili an qaddama wa sholli. Kalau seandainya sudah pergi hitungannya, perkiraan darah haidnya itu, maka cucilah ya. Faksili angkidam, maka cucilah darah itu, wasol lima, dan sholatlah. Jadi kalau hitungannya sudah maksimal, maka sisanya itu adalah apa? Istihadah. Maka kalau istihadah, maka tidak diperkenankan meninggalkan sholat, akan tetapi dia apa? Mencuci darahnya kemudian sholat. Jadi hukum istihadah itu bagaimana? Seperti waktu itu sudah kita bahas, yaitu hukum orang yang apa? Yang salasil baul, yaitu orang yang apa? Yang terus-menerus netes air kencing. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dibersihkan, kemudian wudhu, kemudian sholat. Nah, tidak boleh dia wudhu sebelum waktu sholat. Dia harus wudhu setelah waktu sholat yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada jeda. Jadi dia langsung sholat. Kalau jedanya pergi ke masjid, kemudian nunggu adzan dan iqamah, maka itu tidak mengapa. Itu masih apa? Atau sholat sunnah 2 rakaat, maka itu tidak mengapa. Ya. Jadi yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus dilakukan apa? Faksili angkidam. Cucilah darah. Yang pertama dibersihkan dulu. Jadi kalau seandainya ada orang tua yang pakai pampers karena dia selalu menetes darah air kencingnya misalnya, maka yang dilakukan ketika sholat, apakah setiap sholat dia mengganti pampersnya atau tidak? Diganti tidak? Nggak diganti? Berarti najis berarti? Kenapa? Ya, maka dilihat. Kalau seandainya jaraknya itu dekat-dekat, maka nggak taruh, mau diganti ntar juga keluar lagi. Gitu. Seandainya jaraknya itu masih apa? Masih jauh-jauh, maksudnya masih ketahuan jaraknya bisa 5 menit dan seterusnya, maka dibersihkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faksili angkidam, cucilah darahnya, maksudnya bersihkan najisnya. Jadi ketika sholat jangan pakai najis, jangan pakai pampers ketika apa? Maksudnya pampers yang berisi air kencing kalau pas lagi sholat. Ya, seandainya sholat maka diganti dengan yang bersih, itu yang bagi yang memang bisa dihindari. Kalau memang nggak bisa dihindari ya gimana lagi? Maksudnya memang perlu terus keluar per 10 detik misalnya netes. Maka gimana lagi? Maka seperti itu, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah semampu kalian. Kemudian
orang yang istihadah itu dikatakan Syekh Khalaf Mutlaq di sini jawazu watil mustahadah, diperbolehkan menjimai istri yang sedang istihadah. Kalau haid kan nggak boleh, ya. Berjima dengan istri yang haid nggak boleh. Tapi apa? Tapi kalau istihadah maka boleh. Fi zamanin yuhkamu bi annaha thahir. Tapi dengan syarat bahwasanya waktu dia istihadah itu adalah waktu yang biasanya dia suci. Ya, pasti gitu ya. Jadi misalnya dia siklusnya awal bulan, kemudian dia pertengahan bulan keluar apa? Keluar darah. Maka ketika keluar darah itu dia dalam kondisi suci, bukan kondisi apa? Bukan kondisi haid. Jadi boleh nggak si laki-laki menjima istrinya? Boleh, wa in kanat damu sa'ilah. Walaupun darahnya tetap mengalir. Maksudnya walaupun darahnya itu masih mengalir, tetap hukumnya boleh. Ya. Kemudian kita lanjutkan wa aqallul haidi yaumun wa laila. Dan paling sedikitnya haid itu adalah sehari satu malam. Wa aktsaru 15 yauman, dan paling banyaknya adalah 15 hari. Nah, ini juga bisa kita jadikan patokan. Seandainya haid itu lebih dari 15 hari, maka itu namanya apa? Istihadah. Kemudian wa ghalibuhu sittun aw sab'un, dan kebanyakannya itu 6 atau 7. Ya. Adapun 6 atau 7 di sini apakah dia ada nas khusus? Maka kalau seandainya ada nas seperti dalam satu riwayat atau dalam hadis sebenarnya aqallul haidi salah satu ayamin fahada, kata Syekh Khalaf, ini adalah hadis yang lemah. Ya, jadi haid itu minimalnya 3 hari, maka ini hadis lemah. Tidak bisa la yuhtajju, tidak dipakai untuk berhujjah. Akan tetapi mendapatkan yaumun wa lailah ini Imam Syafi'i dari mana? Dari istiqra'. Istiqra' itu meneliti ahwala nisa, ya, meneliti keadaan wanita ketika itu. Ya, jadi para dokter dan juga para ulama ketika itu mendapati bahwasanya haid itu minimalnya 1 hari 1 malam. Ya, dan kebanyakannya adalah 15 hari. Berarti kalau kebanyakan 15 hari, maka dalam sebulan itu, kenapa demikian? Karena dalam sebulan itu pasti ada dua sirkulasi. Emang dia suci atau haid. Ya. Jadi kalau seandainya dia 15 hari itu haid, maka 15 harinya adalah suci. Kemudian ya, dalam Quran disebutkan bahwasanya nahidu fi ilmillahi, ya. Akan tetapi ini tidak wallahu alam bisawab sanadnya yang dibawakan oleh Syekh Khalaf Mutlaq mengatakan bahwasanya nahidu fi ilmillahi sab'ata, ya, sitta aw sab'ata ayyamin, ya, kunna tahidun nisa. Ya, jadi para wanita itu berhaid haid itu antara 6 dan juga 7 hari. Ya. Kama tahidun nisa, sebagaimana apa? Wanita itu haid ini ada riwayat menyebutkan demikian. Jadi sit au sab'a itu angka 6 dan 7 itu memang ada riwayatnya, kan, tetapi riwayatnya wallahu alam bisawab ini tidak ada, tidak disebutkan apakah dia sahih atau dhaif. Kemudian kita lanjutkan wa aqallu nifasi lahdah. Ya, sekarang masuk ke nifas. Dan paling sedikit nifas itu adalah lahdah. Lahdah itu sekejap. Jadi kalau seandainya dia nifas setelah lahiran keluar darah, setelah itu bersih, maka mulai dari bersihnya itu sudah dihitung sebagai suci, gitu ya. Tidak keluar lagi. Kemudian wa aktsaruhu sittuna yauman. Paling banyaknya adalah sittun. Sittun itu 60 hari. Jadi sittuna yauman 60 hari paling banyaknya. Jadi kalau seandainya nifas lebih dari 60 hari, dia tidak dianggap sebagai nifas, dianggap sebagai darah kotor atau darah istihadah. Sisanya wa ghalibuhu arba'una yauman, dan kebanyakannya 40 hari. Dan ini kebanyakan wanita yang nifas itu 40 hari. Ya. Jadi nifas sekejap minimalnya. Kemudian paling banyaknya berapa? 60. Kebanyakannya 40 hari. Nah, nanti baru kita bahas yang tadi ya. Kemudian seandainya nifas itu terlambat, tadi kan saya sebutkan, seandainya nifas itu terlambat
keluarnya, darah nifas itu terlambat keluarnya. Misalnya, dia sudah lahiran, sesar, nggak keluar darah sama sekali. Kemudian, dia keluar sebelum 15 hari. Sebelum apa? 15 hari. Hari ke-10 keluar darah. Maka bagaimana? Yang rajih adalah maka hitungan awal 60 hari maksimal itu dari kapan? Dari keluar darah atau dari lahir? Maka jawabannya dari lahir hitungannya. Tapi secara hukum mulai keluar darah. Jadi dia setelah lahir kalau nggak keluar darah ya dia sholat, kemudian kalau dia keluar darah maka dia tinggalkan apa? Sholat. Tapi hitungan maksimalnya apa? Dari awal dia lahiran. Berarti sisanya berapa? Maksimalnya sisanya 50 hari ke depan. Gitu ya. Maksimalnya 50 hari ke depan. Itu adalah pendapat yang paling pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i dan itu yang paling kuat. Jadi kalau seandainya keluar darahnya itu kurang dari 15 hari, maksudnya hari ke-15 setelah lahiran, maka seperti itu ya, hitungannya. Akan tetapi kalau seandainya dia lebih dari 15 hari, maka itu dianggap haid. Kenapa demikian? Karena tadi paling banyaknya haid berapa? 15 hari. Berarti kalau seandainya dalam sebulan itu ada haid, ada suci, berarti sucinya berapa? 15 hari. Berarti seandainya setelah 15 hari dianggap itu sebagai haid, walaupun apapun yang terjadi, istilahnya begitu ya. Karena dianggap sirkulasi haid. Jadi kalau seandainya di atas 15 hari maka sudah dianggap apa? Haid. Dia berarti sudah enggak nifas, gitu ya. Bukan darah nifas. Jadi ada dua, sebelum 15 hari maka tadi hitungannya dimulai dari lahiran. Adapun hukumnya maka dimulai dari keluar darahnya. Kemudian kalau seandainya di atas 15 hari maka dia dianggap sebagai darah haid. Ini banyak yang belum nikah ini ya. Kenapa? Alhamdulillah. Nanti biar tahu. Kemudian berikutnya. Wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauma. Dan paling sedikitnya suci di antara dua haid. Ya. Maksudnya antara haid dan haid itu paling sedikitnya adalah 15 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan untuk paling banyaknya atau terbanyaknya. Jadi bisa jadi lebih banyak, bisa jadi dia haid kemudian dia nggak haid bertahun-tahun bisa, dan itu suci terus. Suci terus berarti dia berkewajiban menjalankan yang apa yang diwajibkan. Kemudian wa aqallu zamani tahidu fihi nisa'u tis'u sinin, dan umur yang paling kecil wanita itu haid itu adalah 9 tahun. Ya. 9 tahun sudah haid berarti sudah dewasa. Ya. 9 tahun al-qamariyah. Ya, umur qamariyah, umur apa? Bulan Hijriyah, bukan Syamsiyah. Kalau kita kan patokannya Syamsiyah. Ya. Kemudian beliau mengatakan walau bibiladil baridah, walaupun di negeri yang dingin. Kenapa? Kalau negeri panas itu biasanya lebih cepat haidnya. Itu medisnya seperti itu kan? Kalau di negeri-negeri panas itu haidnya lebih cepat anak kecilnya misalnya. Seandainya benar, maka walaupun di negeri yang dingin, maka sama yaitu paling minimalnya adalah 9 tahun. Dari mana tahunnya Imam Syafi'i seperti itu? Ya dari istiqra' wa tatabbu tadi, dari penelitian atau meneliti. Gitu ya. Kemudian hadhihi taqadir fil haid wan nifas wat tuhri mabnahal istiqra'. Jadi semua yang sudah ditetapkan para ulama tadi itu dari hitungan-hitungan haid, nifas, kemudian suci itu dibangun di atas istiqra'. Istiqra' itu penelitian atau apa namanya? Riset, betul. Ai tatabbal hawadits wal wujud, artinya dia mencari-cari kejadian dan juga adanya kejadian tersebut, maksudnya adanya hal-hal tersebut. Wa qad wajadat waqa'i'a asbataha, dan kalau seandainya qad wajadat waqa'i' asbatatha, kalau seandainya terjadi maka ditetapkan. Gitu ya. Wa marwa Abu Dawud wa ghairuhu an Ummi Salamah, dan diriwayatkan dari Abu Dawud dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, qalat kana an-nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman mahmulu 'alal ghalib. Ummi Salamah mengatakan bahwasanya dulu para wanita itu
para wanita yang nifas itu tajris. Ya, tajris maksudnya tidak melakukan sholat. Di zaman Nabi SAW itu 40 hari. Ya, apakah ini pembatasan? Maka para ulama mengatakan makmulun alal ghalib. Ini kebanyakannya. Jadi kebanyakan wanita itu nifasnya 40 hari wa huwa la yanfi ziyadah. Maka tidak menafikan ziyadah. Kenapa? Karena ada sebagian wanita yang lebih dari 40 hari. Kemudian kita lanjutkan. Wa aqallul hamli sittatu ashhur. Dan paling sedikitnya hamil itu 6 bulan. Jadi 6 bulan itu sudah bisa lahir secara apa? Secara pengalaman ya, secara tadi ya istiqra' wa tatabu' tadi. Wa aktsaruhu arba'u sinin, dan kebanyakannya yang paling banyaknya adalah 4 tahun. Jadi hamil bisa sampai 4 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Kita nanti tanya. Kok bisa 4 tahun hamil? Wa ghalibuhu tis'atu ashhur, dan kebanyakannya adalah 9 bulan. Ya. Ini ada salah satu riwayat dari Imam Malik rahimahullah taala, dan juga ini pendapat Imam Syafi'i karena Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Imam Malik mengatakan jaratuna, tetangga kita, imra'atu Muhammad bin Ajlan, istrinya Muhammad bin Ajlan. Itu tetangganya siapa? Imam Malik. Mengatakan imra'atu sidqin wa zawjuha rajulu sidqin. Dia adalah wanita yang jujur dan suaminya adalah laki-laki yang jujur. Hamalat salah satu abtun fi sintai asrota sana. Dia hamil, istrinya itu 3 kali hamil, 3 perut, maksudnya 3 kali hamil dalam 12 tahun. Jadi 3 kali hamil dalam 12 tahun berarti sekali hamil berapa? 4 tahun. Imra'atu sidqin wa zawjuha rajulun sidqin. Istrinya jujur, suaminya juga jujur. Nah, mungkin enggak permasalahan secara medis ini sampai 4 tahun? Mungkin enggak? Nah, kalau seandainya kita lihat di medis yang sekarang, maka ada istilah itu katanya itu hamil anggur. Kayak apa hamil anggur? Iya namanya. Jadi dia itu mungkin kista mungkin ya, sudah membesar atau bagaimana, kemudian dia terkena kemudian dia hamil asli. Bisa jadi seperti itu, atau hamil anggur istilahnya. Jadi dia bisa lama. Bisa apa? Bisa lama. Tapi wallahu a'lam bishawab. Ini pengalamannya Imam Malik dan Imam Syafi'i, akan tetapi kalau kenyataan medis zaman sekarang ya nggak mungkin sampai 4 tahun. Ya. Kalau dari awal sampai 4 tahun maka ya keluar sudah SD. Ya. Keluar langsung apa? Langsung sekolah. Ya bukan belum SD ya, masih TK. PAUD. Kemudian lanjut lagi ya. Ya ini ya. Istadalla li aqallil hamli bi qouli ta'ala. Adapun paling sedikitnya hamil maka sebagaimana firman Allah taala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan hamilnya dan sapihnya itu 30 bulan. Jadi hamil sama disapih itu berapa? 30 bulan. Pertanyaannya, seorang anak disapih itu berapa tahun? 2 tahun. Berarti kan 24 kan? Kalau 30 bulan dikurangi 24, sisanya berapa? 6. Berarti kata Allah Subhanahu wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra dalam surat Al-Aqaf, hamil dan juga sapihnya itu 30 apa? Bulan, maka dikurangi saja. Ya kalau seandainya dalam ayat disebutkan apa? Haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Barang siapa yang ingin menyempurnakan rodha, yaitu persusuan, maka haulaini kamilain, 2 tahun penuh, berarti 24 bulan. Disebutkan rodhanya dan juga hamilnya itu salatuna syahra. Berarti jelas ya, di sini ayat ini menunjukkan bahwasanya hamil itu paling sedikit atau minimalnya bisa lahir itu 6 bulan. Secara medis bisa nggak 6 bulan lahir? Bisa ya, prematur. Ya. Prematur 6 bulan bisa. Kemudian ma'qali su'ana wa fisaluhu fi amaini. Ya, bersama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, adapun disabihnya dalam 2 tahun. Tadi sudah ya. Kemudian wa fisaluhu ay fitamuhu. Fisal itu artinya fitam. Fitam itu artinya sapit. Wa idza kana majmu'ul hamli wal fisali 30 syahran wal fisalu wahdahu amaini kana al hamlu 6 asyhur. Tadi sudah. Wa dalilu ghalibuhu aktsaruhu al istiqra' kama sabaqna. Syekh Al-Bugha tidak mentakkid ya pendapat Imam Syafi'i. Jadi cuma mengatakan begini.
Syekh Al-Bugha masih hidup beliau. Jadi zaman sekarang. Beliau mengatakan 4 tahun tadi itu wa dalilu ghalibuhu wa aktsaruhu, dan dalil kebanyakannya dan kebanyakan hamilkan 9 bulan dan paling banyaknya itu 4 tahun tadi, kata beliau al-istiqra'u kama sabab. Titik, udah cuma begitu aja, enggak dikasih bantahan. Jadi beliau para ulama dulu itu menetapkan demikian karena pengalamannya dan juga istiqra' tadi itu penelitiannya atau pembahasan mereka zaman dulu gitu ya. Titik. Ya, tidak dibahas mungkin atau tidak mungkin karena sesungguhnya yang paling berhak adalah orang yang ahli medis di sini ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa yuhramu bil haidi wan nifasi thamaniyatu asya, dan diharamkan bagi orang yang haid dan nifas 8 perkara. Yang pertama adalah as-shalah, yaitu salat, jelas. Ya. Kemudian tadi sudah disebutkan dalilnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fada'i angkis shalah atau fatrukis sholata", tinggalkanlah salat. Jadi orang yang haid tidak boleh salat. Kemudian seandainya dia mau mengqadha salatnya. Ya, misalnya dia haid, kan dia apa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kunna nu'maru bi qada'i siyam wa la nu'maru bi qada'i shalah." Kita dulu diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak untuk mengqadha salat ketika haid. Pertanyaannya, kalau dia niat mau mengqadha dan diqadha, haram atau halal? Makruh atau sunnah? Jawabannya apa? Antara haram dan makruh. Antara apa? Antara haram dan makruh. Ada yang mengatakan haram, enggak boleh karena itu menyelisih syariat. Ada yang mengatakan makruh saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, antara itu, antara haram dan makruh. Yang ngapain orang dikasih apa? Keringanan, malah memberat-beratkan diri. Kemudian wasaum itu adalah puasa. Nah, kalau puasa diqadha. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mar'ah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam perkara perempuan, wa qad su'ila an nuqsani diniha. Ketika itu ditanya tentang nuqsani diniha, yaitu kurangnya agamanya. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya saya tidak pernah melihat orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Ya. Kemudian dikatakan maksudnya kurang agamanya itu apa? Alaisa idza hadat lam tusolli wa lam tasum. Bukankah wanita itu kalau seandainya dia haid, ya, tidak sholat dan tidak puasa, kemudian qala fadzalika min nuqsani diniha, maka itulah kekurangan agamanya bagi para wanita. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam bab haid dan bab tarkil haid as-shauma. Fadzalika inna ma yaqa minha minal ibadah wa hiya min ahamil umur ad-din anqas mimma yaqa'u minar rijal. Maksudnya kata Syekh Al-Bugha di sini, dalika tadi menyebutkan bahwasanya apa yang terjadi ya pada perempuan itu dari ibadah-ibadah yang dia tinggalkan itu, sedangkan ibadah yang dia tinggalkan adalah perkara-perkara yang penting dalam agama. Salat itu adalah tiang agama, puasa juga kewajiban, salah satu rukun iman, rukun Islam. Maka hal-hal yang penting itu ditinggalkan, maka itu adalah kekurangan agamanya gitu ya. Wa taqdil haid itu awin nifasu as-sauma wa la taqdis shalah. Dan orang haid dan juga nifas itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Li'anna wujudad dam yamna'u wujubaha, karena sesungguhnya adanya darah itu menghalangi kewajibannya. Jadi kalau seandainya ada darah maka kewajibannya terhalangi, berarti tidak ada kewajiban bagi seorang wanita untuk salat. Wa qada'u shaumi wajaba bi amrin jadid minasyari'. Nah, kalau puasa bagaimana? Puasa itu dia tetap dengan perkara yang setelahnya dari syariat. Jadi baru perkaranya itu baru. Jadi dari Ubadah bin Samit anna mar'atan qalat li Aisyah. Dari Ubadah bin Samit ada seorang wanita berkata pada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Atajri ihdana salat atujzi ihdana salataha idza tahurat?" Apakah kita mengqadha? Tujzi itu artinya membalas. Membalas itu maksudnya mengganti sholat-sholat kita ketika kita suci. Faqalat, kemudian Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti, apakah kamu wanita haruriyah? Haruriyah itu apa? Khawarij. Betul, haruriyah itu dari nisbah kepada Harura kalau nggak salah, itu nama tempat ditempati oleh orang-orang Khawarij. Khawarij itu apa? Khawarij
Khawarij itu adalah kelompok yang keluar dari kata khuruj. Ya. Keluar dari apa? Keluar dari jamaah. Keluar dari jamaah kaum muslimin. Keluar dari ketaatan maksudnya kepada amir yang sah, pemimpin yang sah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka adalah orang-orang yang apa? Tasyadud. Berlebih apa tasyadud itu apa? Berlebih-lebihan dalam agama, kemudian mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Itu adalah khawarij. Jadi khawarij yang intinya adalah, yang paling inti adalah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, ketika bertanya seperti itu, Aisyah mengatakan, apakah kamu perempuan khawarij? Maksudnya mau menentang syariat Allah kamu. Istilahnya seperti itu. Ya. Kunna nahidu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dulu haid, yaitu para wanita itu haid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ya'muruna bihi. Maka kita tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Au qalat fala naf'aluhu, atau dia berkata Aisyah, kita tidak melakukannya. Wa fi riwayatin inda Muslim fa nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i shalah. Maka kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Berikutnya wa qira'atul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Tidak boleh seorang haid atau seorang yang sedang haid membaca Al-Qur'an. Ya, ini pembahasannya sudah kita bahas ya dari ketika apa? Sebelumnya kalau nggak salah sudah pernah lewat. Dalilnya adalah dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Ya. Tidak boleh membaca seorang yang junub dan haid itu tidak boleh membaca Al-Qur'an. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Walaupun ini hadisnya di fihi maqal, di situ ada perbincangan. Ya. Akan tetapi yang pendapat yang paling kuat, yang berhati-hati, maka seorang wanita haid tidak boleh membaca Al-Qur'an. Ya. Boleh enggak seorang wanita yang haid zikir pagi dan petang, sedangkan di situ ada ayat kursi, ada qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Boleh enggak dibaca? Boleh tidak? Pernah kayaknya kan? Sudah pernah dibahas belum? Sudah pernah. Jadi kalau niatnya niat qiraah maka enggak boleh, tapi kalau niatnya niat zikir maka boleh. Jadi dia baca Quran dalam hati boleh. Dia baca Quran hanya sebatas qomat kamit boleh. Jadi kalau seandainya dia baca zikir, bacanya keluar bacaannya, membaca yang benar-benar mengeluarkan bacaan. Tapi kalau seandainya yang dibaca zikir itu dengan niat atau bukan Quran, gitu ya, bukan niat membaca Quran, maka itu juga boleh. Ini pendapat yang paling kuat. Ya, kalau seandainya dia nggak boleh sama sekali membaca Quran, ya dia nggak boleh bilang alhamdulillah, ya kan? Dapat nikmat alhamdulillah baca Quran, ya. Nggak boleh dia bilang apa? Masya Allah, insya Allah dan seterusnya. Maka itu semuanya adalah lafaz-lafaz Al-Quran. Ketemu setan, ya ketemu jin misalnya nggak boleh baca ayat kursi, misalnya. Yang nggak boleh itu ayat kursi boleh dibaca, tapi yang nggak boleh itu adalah membaca Al-Quran. Niatnya niat baca Al-Quran. Ya, karena alhamdulillahirabbil alamin dari Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim dari Al-Qur'an. Kemudian lanjut, wa masul mushafi wa hamluhu, dan menyentuh mushaf dan juga membawanya. Kenapa? Karena membawa itu lebih berat daripada menyentuh. Kalau menyentuh Quran yang bercover, maka bagaimana? Pertanyaannya, cover itu bersambung dengan Quran atau tidak? Cover itu bagian dari Quran atau tidak? Maksudnya cover itu kalau seandainya Quran dibuka, apa namanya, kosong. Kosong itu apa? Polos. Nah, tulisan Qur'annya di mana? Di covernya. Itu termasuk bagian dari mushaf. Jadi nggak boleh juga dia apa? Sentuh, kecuali kalau dia ada cover yang di luar. Jadi memang sampul kemudian di cover lagi. Nah, ini boleh dipegang, bukan nggak boleh dibawa. Karena membawa ini lebih berat daripada memegang. Wa masul mushaf wa hamluhu, dan membawa mushaf dan membawanya. Kalau HP maka boleh nggak kita seorang wanita baca Quran dari HP dengan menyentuh apa? HP-nya, boleh nggak? Waktu itu sudah kita bahas juga. Boleh tidak? Boleh, karena HP ini bukan mushaf. HP ini adalah cerminan dari mushaf. Jadi seolah-olah mushaf itu taruh di depan cermin kan, cerminnya dipegang. Boleh nggak? Boleh, seperti itu. Ya. Nah, berarti fotografi termasuk apa? Ya, termasuk cermin. Itu yang pendapat yang paling apa? Yang paling lebih mendekati, ya.
Jadi fotografi itu bukan taswir. Moto itu bukan taswir, bukan menggambar, akan tetapi dia sebagai cermin. Kemudian gambarnya itu antum simpan gitu. Jadi gambaran cermin yang sedang keadaan aslinya kemudian disimpan, dia bukan bukan musawwir. Kemudian kita lanjutkan ya. Wa dukhulul masjid, kemudian masuk masjid. Ya. Tadi ya, Tadi yang masalah membawa Al-Qur'an tadi, bagi perempuan haid maka boleh kalau darurat. Kalau darurat maka diperbolehkan membawanya. Atau dia membawanya dengan niat membawa tas, gitu ya, bukan membawa Quran. Dia bawa tas isinya Al-Qur'an, itu juga boleh. Tapi kalau dia niatkan membawa Quran khusus dengan dibungkus plastik khusus bawa Quran, maka itu yang dilarang dalam perspektif mazhab Syafi'i, itu tidak boleh karena itu membawa, gitu ya. Walaupun di sini kalau kita melihat di mazhab yang lain, melihat dalil-dalil para ulama belakangan, maka ada perdebatan juga apakah boleh seorang wanita itu membaca Al-Quran dan seterusnya. Seorang wanita yang haid membaca Al-Quran, maka itu ada pembahasannya. Nah, tetapi kita basicnya mazhab Syafi'i bahwasanya itu tidak boleh. Kemudian berikutnya adalah wadukhulul masjid, dan masuk masjid. Masuk masjid boleh tidak? Bagi perempuan yang haid, maka di sini disebutkan in khafat talwituhu, kalau seandainya dia takutkan mengkotori masjid karena dia darah haidnya menetes misalnya, maka itu haram. Wa illa fa yuhramu 'alaiha al-muksu, kalau seandainya dia merasa aman dari tetesan darahnya, maka yang diharamkan itu adalah al-muksu wa taraddud, jadi berdiam dan juga bolak-balik, sliwer, apa istilahnya? Apa namanya? Mondar-mandir, betul, mondar-mandir. Jadi mondar-mandir di masjid, maksudnya masjid teras atau tempat sholat. Maksudnya adalah, kata Ibnu Abbas menafsirkan, wala junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu, dan juga orang yang junub kecuali hanya abiri sabil itu melewat saja. Maksudnya adalah yajtanibu mawadi as-shalah, menjauhi tempat sholat, ini yang dimaksud. Yang bukan bukan terasnya, bukan kamar mandinya atau halamannya. Walaupun halamannya itu juga tanah wakaf, ya kan? Tanah wakaf masjid enggak itu halaman? Iya. Enggak juga musola sholat id. Musola sholat id juga tidak dianggap masjid. Jadi boleh dia di tempat musola sholat id, bahkan di tempat sholatnya seorang wanita. Tapi kalau ada sajadah kemudian sudah digelar, maka lebih baik dia dijauhi tempat sholatnya. Kemudian saya baca lagi ya dari syarahnya Syekh Al-Bukhari. La mujarradid dukhul, bukan sebatas hanya masuk saja. Ya. Lima rawahu Abu Dawud dari Aisyah, diriwayatkan dari Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la uhillul masjida li haidin wala li junubin. Ya, saya tidak menghalalkan masjid itu bagi orang haid dan juga junub, wa huwa mahmulun ala ma dzukir. Nah, itu mahmul dimaknai seperti yang sudah disebutkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghalalkan bagi junub dan juga haid itu, yaitu dia berdiam dan juga mondar-mandir. Kalau seandainya hanya sebatas lewat, maka seperti ayat illa abiri sabilin, kecuali orang itu hanya sebatas lewat dan menjauhi mawadi as-shalah. Kemudian kita lanjutkan. Wa yadullu alaihi marah Muslim an Aisyah radhiyallahu ta'ala, dan menunjukkan itu dari Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawilnil khumratu minal masjid. Apa? Ya, bukan khumrah tapi khumrah. Ini kalau saya salah baca bahaya ya. Kalau khumrah itu apa? Khomer. Ya, saya terjemahkan dulu. Mana tadi? Ya. Nah, Aisyah dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu, Rasulullah bersabda kepadaku atau berkata kepadaku, nawilnil khumrah minal masjid. Ya. Walai nawil itu artinya berikan, tangan ke tangan, ini munawar. Berikan bukan khumrah, tapi khumrah. Khumrah itu adalah sajadah atau al-hasir. Jadi Nabi SAW pakai sajadah enggak? Pakai ini riwayat Imam Muslim. Jadi khumrah itu sajadah atau hasir atau tikar, gitu ya. Bukan khumrah. Kalau nawil lil khumrah minal masjid, kalau enggak pakai harokat bisa dibaca apa? Berikan khumr dari masjid, gitu ya. Ini pernah ada cerita lucu di sini. Jadi
Tapi nanti aja ceritanya. Lanjut dulu. Wa hiya sajadah aw hasir alladhi yada'uhu al-musalli yusalli alaihi aw yasjud. Ya, dia adalah karpet atau hasir itu tikar yang diletakkan untuk salat atau dia sujud gitu ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, faqultu, saya mengatakan ini haid, sesungguhnya saya haid wahai Rasulullah, saat haid. Faqala, kemudian Nabi bersabda, inna haidatuki laysat biyadiki, sesungguhnya haidmu itu tidak di tanganmu. Jadi kalau ngambil sajadah silakan ambil, karena sesungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu. Maksudnya tangannya itu enggak mengeluarkan najis gitu loh. Jadi enggak apa-apa seorang perempuan salaman dengan perempuan yang haid. Ya, jadi enggak mengalirkan enggak menularkan najisnya. Inna haidatuki laysat biyadiki, sesungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu. Ya, kita lanjutkan. Wat tawaf, dan terakhir adalah tawaf. Ada lagi, kemudian tawaf jelas ya. Dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah SAW, at-tawafu haulal baiti mithlu shalah illa annakum tatakallamuna fihi wa man takallama fihi fala yatakallamuna illa bi khair. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anha, Nabi bersabda, at-tawafu haulal bait mithlu shalah, tawaf di Baitullah itu seperti salat, maksudnya dalam hal bersucinya. Jadi tawaf itu disyaratkan harus bersuci. Illa annakum tatakallamuna fihi, kecuali kalian itu ngomong ketika tawaf. Boleh ngomong ketika tawaf, tapi tidak boleh ngomong ketika salat. Faman takallama fihi fala yatakallamu illa bi khair. Barang siapa yang berbicara ketika tawaf, maka tidaklah dia berbicara kecuali yang baik. Akan tetapi hadis ini disanggah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, maknanya tidak tepat dan juga sanadnya diperselisihkan gitu ya. Ya, jadi ini adalah hadis yang lemah, akan tetapi apakah dipakai untuk berhujjah, maka jumhur mengatakan iya. Jadi tawaf itu tidak diperbolehkan kecuali dengan taharah. Ini salah satu dasarnya. Kemudian kita lanjutkan. Anda nggak bahas tentang perselisihan pendapatnya, yang penting ini dulu, yang penting basic dulu. Kemudian wal wat'u, kemudian jima yang tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya wal istimta'u bima baina surati war rubbah, dan juga istimta' itu artinya bersenang-senang yang ada di antara pusar dan juga lutut gitu ya. Jadi pusar dan juga lutut itu kalau wanita haid dihindari. Rawi Abu Dawud ya, dalam kitab Du'ara bab al-Madi dari Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuhillu li min imraati wa hiya haid, apa yang halal bagiku dari istriku sedangkan dia sedang haid. Qala laka ma fawqal izar, bagimu apa yang di atas sarung. Ya, maksudnya di atas sarung itu bukan di antara pusar dan lutut. Ya. Ai fawqama yastatiruhu al-izar, artinya di atas yang kamu tutupi dari sarung itu. Wal izaru thawb alladhi yastatiru wasatul jism. Izar itu adalah sarung maksudnya, yaitu yang menutup setengah di tengah badan. Wa huwa ma baina surrati wa rukbati ghaliban, dan dia adalah antara lutut dan pusar keumumannya. Tanbih, ajmal ulama ala anna nifas kal haid. Ulama bersepakat bahwasanya nifas itu seperti haid fi jami'i ma yahulu wa ma yahillu wa yuhrim, atau wa yuhramu wa ma yukrahu au yundab. Jadi nifas itu seperti haid dari hal-hal yang diharamkan sama, hal-hal yang disunahkan sama, dan juga hal-hal yang dimakruhkan juga sama. Jadi hukumnya sama. Jadi kalau seandainya haid nggak boleh baca Quran, nifas juga sama. Haid tidak boleh masuk masjid, maka nifas juga sama seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu mungkin. Hal min soal ada yang tanyakan? Betul. Berarti kalau seandainya ada warga yang siang, ya, apakah dia harus menunggu sampai jam 1 yang berikutnya untuk memastikan bahwa itu darah itu? Iya. Aqallu yaumun wa lailah, berarti 24 jam. Kalau seandainya di jam 1 berikutnya dia nggak keluar lagi darahnya, berarti gimana dengan sholat yang sebelumnya? Kalau dia dikatakan aqallu yaumun wa lailah, berarti memang dia paling sedikitnya itu 1 hari. Kalau dia keluar maka ditinggalkan hari tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dipahami dari nas matanya.
Jadi seandainya dia jam 1 keluar terus berhenti darah, kan dia nggak tahu ini sebenarnya udah terhitung haid atau belum, karena kan baru jam 1 itu doang kan. Iya. Terus sampai jam 1, 24 jam berikutnya dia Sama sekali enggak gitu. sama sekali nggak keluar lagi Iya. darahnya. Wallahu alam bishawab. Nanti sobat saya cari ini dulu ya, cari referensinya dulu. Pendapat-pendapat di kalangan para ulama. PR. Anda nggak tahu Anda. Kalau tanya masalah haid, Anda belum pernah soalnya. Ya maksudnya seperti itu. Kita belajarnya dari nusut para ulama saja. Jadi kalau seandainya aqalluhu yaumun wa lailah, berarti bahwasanya memang ditunggu dalam 1 hari. Ya. Ketika waktu masuk sholat gitu, misalkan zuhur, dia wanita itu belum dapat haid, tapi dia belum sholat, tiba-tiba haid. Apa dia harus sholat yang ketika sudah masuk? Sebelum keluar waktu sholat. Jadi gini, sudah waktu masuk zuhur misalnya, wanita itu belum sholat dan memang dia belum haid, ya, karena mungkin ada. Nah, setelah waktu zuhur dia belum haid, katakanlah jam 2 gitu, dia haid gitu, tapi dia belum sholat. Nah, apakah dia mengkodok sholat yang sudah dia tinggalkan atau belum? Wallahu a'lam bishawab. Jadi PR lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Boleh jelasin lagi yang tadi kalau nifasnya keluar setelah 15 hari. Ya, nifasnya keluar setelah 15 hari itu dianggap haid. Kalau seandainya dia sholat lahir nggak nifas, ya kan? Kemudian dia berhenti atau dia keluar darah, udah berhenti. Sholat nggak? Sholat karena dia sudah berhenti. Berhenti. Kemudian sholat. Nah ternyata sebelum 15 hari keluar lagi, berarti ini nifas. Berarti hitungannya dari awal. Atau dia bersih dari awal. Kemudian 4 hari ke-14 dia keluar darah, maka ini darah nifas. Dan hitungannya dari awal. Adapun ini tetap ini tetap suci ini. Jadi hukumnya tetap hukum orang yang suci. Jadi ini tetap sholat. Kemudian dia nifas, ya sudah itu hitungannya dari awal, maka dia ditunggu sampai 50 hari ke depan kalau hari ke-10. Seandainya dia bersih dari 15 hari pertama, kemudian dia berdarah setelah 15 hari, maka itu darah haid. Karena enggak waktunya itu sudah waktu zonnya atau persangkaan yang kuat itu adalah sudah waktu masuk haidnya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau misalkan di sekolah ada anak gitu. Ya, oh ya. Itu di mana? Ya, begini. Kalau seandainya kitab itu kitab tafsir, maka dirinci. Seandainya tafsirnya itu lebih banyak daripada Al-Qur'an, maka boleh. Dia bukan mushaf. Jadi misalnya begini. Ini kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Kalau mushaf kan cuman 1 jilid nih. Ibnu Katsir berapa jilid? 5 jilid misalnya. Nah, itu bisa tafsir itu jadinya. Itu kan Qur'annya lebih banyak dari tafsirnya lebih banyak. Tapi kalau Jalalain, Anda pernah pegang tafsir Jalalain belum? Dikit itu. Atau tafsir-tafsir yang ada dia tulisannya sedikit. Maka pertanyaannya lebih dominan mana antara Quran atau tafsir gitu. Namanya ini mushaf atau bukan? Istilah kasarnya gitu. Kalau dinamakan mushaf tapi ada catatan-catatan terjemahannya, bacaan itu namanya juga masih mushaf. Gitu ya. Tapi kalau seandainya dia tafsir maka bukan boleh dipegang. Ketika membaca ayatnya, maka si perempuan itu apakah boleh membaca ayat ketika haid? Maka kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Tapi tapi kalau dia membacanya untuk belajar, maksudnya membaca bukan qiraah, membaca Al-Quran, maka boleh. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya permasalahan wanita haid ini boleh nggak dia baca Quran? Maka itu pembahasannya luas sebenarnya. Jadi ada pendapat mengatakan boleh. Jadi boleh seorang wanita baca Quran ketika haid. Ya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i enggak boleh. Ya. Itu pertanyaan di atas darah istihadnya najis. Seluruh darah najis. Darah hewan atau darah manusia seluruhnya najis, darah istihadah tentu juga najis. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Setiap yang keluar dari 2 jalan, yang cairan maksudnya 2 jalan, maksudnya kubul dan dubur itu najis. Itu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam faksili ankidam. Cucilah darimu darah
istihadah tersebut, wa tawaddu'i dan wudulah. Adapun setelah dicuci kemudian keluar lagi, maka itu ma'fu, itu diampuni seperti orang yang terus-menerus pipis, ya, terus-menerus kencing. Ya, akan tetapi sebelum sholat, makanya orang yang istihadah itu dia harus apa? Tidak boleh jaraknya apa? Panjang-panjang dengan sholatnya. Dari mencuci kemaluannya, kemudian dia berwudu, kemudian sholat, nggak boleh panjang-panjang jaraknya. Ya, kenapa? Karena untuk mempersempit kemungkinan keluar najis. Ada lagi. Keputihan, najis nggak keputihan ini? Ada pertanyaan biasanya, keputihan najis nggak? Keputihan itu najis tidak? Nah, yang keluar dari rahim itu ada yang dari bibirnya, katanya begitu ya. Ada yang dari dalam absor. Kalau yang dari dalam itu najis. Kalau keputihan, wallahu a'lam bishawab, ada yang mengatakan tidak najis dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin kalau nggak salah. Jadi putihan tidak najis. Bukan darah kan Ustaz? Putihan bukan darah. Dia keluarnya itu dari bakteri apa? Kalau nggak salah. Bukan dari apa? Bukan dari dalam. Darah yang keluar. Iya, bukan keluar dari dalam. Tapi yang lebih baik dicuci, ya. Akan tetapi kalau dibahas oleh para ulama, maka ada yang berpendapat najis, ada yang mengatakan tidak najis, dan itu kalau nggak salah dikuatkan oleh Syekh saya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dalam mazhab Syafi'i saya kurang tahu. Ada lagi? Nggak ada, mungkin cukup. Sebenarnya ada sisa sedikit ya. Saya bacakan sedikit sekalian biar selesai, nanti langsung bab kitab sholat. Diharamkan bagi seorang yang junub itu 5 hal. Sholat, ya, junub nggak boleh sholat jelas. Wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Wa masil mushaf wa hamluhu, membawa mushaf dan menyentuhnya. Tawaf, kemudian tinggal di masjid, sama seperti orang haid. Ya, junub sama. Wa yuhramu 'alal muhdits thalathatu asya', dan diharamkan bagi orang yang berhadas 3 hal. Hadas kecil maksudnya. Sholat, tawaf, menyentuh Quran dan membawanya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, seorang yang tidak punya wudu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Boleh membaca Quran tapi tidak boleh menyentuh mushaf, gitu ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang bersuci atau disucikan, yaitu mutahharun. Di sini kata Imam Syafi'i yang dimaksud adalah Quran di dunia dan di akhir dan di Lauhil Mahfuz, gitu ya. Quran di dunia tidak disentuh kecuali orang yang berwudu, Quran yang di sana tidak disentuh kecuali para malaikat. Dua-duanya sama, gitu. Tapi sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah Quran bukan Quran dunia ini, tapi Quran di Lauhil Mahfuz yang tidak disentuh oleh kecuali mutahharun, yaitu para malaikat. Maka kita nyentuh Quran dalam keadaan berhadas boleh. Itu pendapat mazhab yang lain. Ada mazhab Syafi'i, maka dua-duanya dikumpulkan. Jadi sama aja sini sama sana. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.